Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang layanan pada check-in tamu individual. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Khalista Natania. Saya di sini sebagai ketua, lalu teman saya Naufal Hajam sebagai sekretaris, dan 3 anggota saya, ada Galang Muhammad Atar, Muhammad Irgi Aska Syawal, dan Muhammad Iksal Adimulya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang alur check-in tamu. Setelah tamu datang, dilanjut mengecek apakah tamu tersebut sudah melakukan reservasi atau belum. Apabila tamu tersebut sudah melakukan reservasi, selanjutnya adalah mengisi form registrasi. Setelah form registrasi sudah terisi, selanjutnya itu menentukan kamar mana yang akan digunakan, sesuai dengan tipe kamar yang sudah dipilih oleh tamu. Setelah kamar sudah ditentukan, dilanjut melakukan pembayaran. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu bisa lewat debit, credit card, dan juga cash. Setelah pembayaran sudah terkonfirmasi, sudah selesai, langkah selanjutnya ialah pemberian kunci kamar, voucher breakfast, welcome drink, dan juga guest card. Setelah semuanya sudah diberikan, yang terakhir ialah mengantar tamu ke kamarnya. Biasanya pengantaran ini dilakukan oleh bellboy. Lalu bagaimana jika tamu tersebut belum melakukan reservasi? Apabila tamu tersebut belum melakukan reservasi atau yang biasa disebut tamu walk-in, maka dilakukan pengecekan apakah kamar tersedia atau tidak. Apakah ada kamar yang kosong atau tidak. Apabila ada, maka langkah selanjutnya sama seperti tadi. Dilanjut mengisi form registrasi, menentukan kamar, melakukan pembayaran, pemberian kunci kamar, dan yang terakhir selanjutnya pengantaran tamu. Tapi apabila kamar yang diinginkan tamu tidak tersedia, maka sebagai front desk, sebaiknya kita beri saran atau alternatif kamar, tipe kamar yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelayanan pada saat check-in oleh reception. Ada 3 di sini. Yang pertama, menerima tamu tiba, prosedur penyambutan tamu, dan yang ketiga, langkah-langkah menerima tamu tiba tanpa pemesanan kamar. Yang pertama, menerima tamu tiba. Menerima tamu tiba ini merupakan hal yang penting di kantor depan atau front office, karena yang pertama, ini merupakan first impression, merupakan pengalaman dan kesan pertama bagi tamu, kecuali kalau tamu itu sudah langganan di hotel tersebut. Lalu yang kedua, keberhasilan dalam menerima tamu tiba akan membawa dampak positif bagi hotel. Yang ketiga, merupakan suatu kesempatan baik dalam memperkenalkan dan menjual produk dan fasilitas hotel. Lalu selanjutnya yang kedua, prosedur penyambutan tamu. Yang harus diperhatikan adalah petugas harus dalam keadaan siap menyambut tamu dengan sikap yang baik, muka yang ceria, tempat kerja yang rapi dan bersih, peralatan bahan sudah siap dipakai. Poin yang harus diperhatikan adalah yang pertama, sapalah tamu saat ia menghampiri meja pendaftaran. Bisa dengan mengucapkan salam sesuai dengan jam dan waktunya pastinya. Misalkan selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore, selamat datang di Hotel Gabun atau di hotel apa. Lalu selanjutnya, tanyakan keadaan tamu tersebut. Tanyakan kabarnya, apa kabar, apakah perjalanan Bapak menyenangkan, bagaimana tadi keadaannya. Boleh seperti itu. Lalu tanyakan pula apa yang bisa dibantu. Selanjutnya, bila sedang menangani suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti sedang berbicara dengan seorang tamu, maka tamu yang tiba disapa saja terlebih dahulu dan sampaikan padanya bahwa Anda akan melayani tamu tersebut segera. Lalu yang ketiga, dalam hal tamu yang baru tiba sudah kita kenal, maka sapalah dengan menyebut namanya. Misalnya, kita sudah kenal dengan tamu tersebut, kita sudah tahu namanya, kita sapa dengan kita sebut namanya. Selamat pagi Pak Oki, selamat pagi Pak Dani. Tamu akan merasa lebih dihargai dan dikenal. Lalu yang selanjutnya adalah
Bila lebih dari seorang tamu yang tiba di meja pendaftaran, maka beri salam kepada mereka yang tiba terlebih dahulu dan diteruskan kepada yang datang berikutnya. Selanjutnya, bila ada 2 tamu atau lebih yang tiba, ada di antaranya yang Anda kenal dan ada yang tidak, maka sambut mereka tanpa membeda-bedakan. Hindarilah pilih kasih. Dan yang ketiga, langkah-langkah menerima tamu tiba tanpa pemesanan kamar atau biasa disebut tamu walk-in. Beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu sikap petugas dalam keadaan siap menyambut dengan wajah yang ceria, rapi, bersih, wangi, supaya first impression-nya itu bagus, tamu nyaman dengan kita. Lalu selanjutnya menyapa tamu saat menghampiri meja pendaftaran. Sama seperti tadi, mengucapkan salam sesuai dengan waktunya, selamat pagi, selamat siang. Lalu menanyakan keadaan, menanyakan perjalanannya. How about your trip, sir? How are you? Boleh ditanya seperti itu. Lalu tawarkan bantuan, apa yang bisa Anda bantu supaya tamu merasa dihargai. Lalu gunakan nama tamu bila telah mengenal sebelumnya, seperti selamat pagi Pak Oki, sama seperti poin-poin yang tadi. Lalu tanyakan kepada tamu apakah tamu telah membuat pemesanan kamar atau tidak, atau belum. Seperti, have you make a reservation before, sir? Apakah Bapak sudah membuat pemesanan kamar sebelumnya? Apakah Bapak sudah reservasi sebelumnya? Lalu tanyakan juga keinginan atau request tamu yang diperlukan oleh tamu dengan menanyakan mau jumlah dan jenis kamar yang diperlukan, jumlah orang yang menginap, dan juga berapa lama tamu tersebut menginap di hotel. Lalu mengecek kamar yang diperlukan oleh tamu pada room rek. Selanjutnya, tawarkan kamar sesuai yang diinginkan oleh tamu dan jelaskan pula fasilitasnya dan harga kamar secara lengkap, secara detail. Jadi, tamu pun jelas menerimanya. Usahakan menawarkan dengan 2 jenis kamar yang berbeda harganya, dan masing-masing memiliki kelebihan dan dapat pula dimulai menawarkan dengan harga yang sedang. Lalu tanyakan dengan jelas nama tamu untuk kejelasan, baik dalam mengucapkan maupun penulisannya. Apabila misalkan dalam pengisian form registrasi kita nggak dengar nama tamu, boleh minta diulang, atau biar lebih pastinya boleh dieja. Lalu setelah tamu menetapkan pilihan, mintalah tamu untuk mendaftarkan diri dengan mengisi kartu pendaftaran, registration card yang tadi. Dapat mengisi kartu pendaftaran dapat dilakukan oleh tamu sendiri atau oleh kita sebagai petugas dengan meminjam kartu tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan. Ingatan tamu untuk menandatangani kartu pendaftaran. Yang penting, bantu tamu apabila tamu tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Pelayanan pada saat check-in oleh porter. Yang pertama persiapan, yang kedua penyambutan tamu, yang ketiga pengantaran tamu, dan yang terakhir penanganan barang bawaan tamu. Persiapan. Sebelum memulai pekerjaan pada awal shift, setiap porter atau bellboy harus melakukan persiapan meliputi: yang pertama, membaca logbook untuk menindaklanjuti pekerjaan shift sebelumnya. Logbook adalah buku catatan kejadian yang telah dicatat oleh shift sebelumnya. Yang kedua, membaca daftar tamu tiba dan berangkat, atau Today Arrival List, Today Departure List, Group List, and VIP List. Yang ketiga, memeriksa luggage trolley atau luggage cart yang akan digunakan dalam bekerja. Luggage trolley atau luggage cart adalah kereta barang yang digunakan oleh porter atau bellboy untuk membawa barang bawaan tamu. Yang keempat, mengikuti instruksi-instruksi khusus. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan departemen lain. Yang keenam, persiapan material dan suplai. Porter atau bellboy merupakan orang pertama atau orang kedua yang mereka temui pada saat masuk ke dalam suatu hotel. Oleh karena itu, Anda sebagai seorang porter atau bellboy harus mengingat pentingnya kesan pertama. Pelayanan dan tindakan-tindakan porter atau bellboy dapat mempengaruhi sikap para tamu.
Layanan yang buruk dapat mengakibatkan tamu mempunyai kesan yang negatif mengenai para staf dan hotel itu sendiri, sehingga kamu tidak akan menikmati suasana yang nyaman selama menginap. Seorang porter atau bellboy dapat membuat tamu merasa puas dan senang tinggal di hotel. Cek kebersihan diri Anda, apakah Anda sudah mandi teratur setiap hari, memelihara tubuh agar tetap bugar, dan yang terakhir, tidak bau badan dan mulut. Ruang lingkup dan tanggung jawab bagian porter service adalah: yang pertama, menerima tamu tiba di main entrance. Kedua, menangani barang bawaan tamu. Ketiga, mengantar tamu ke kamar dan menjelaskan fasilitas kamar. Yang keempat, packing service. Yang kelima, penitipan barang sementara milik tamu. Yang keenam, mengatur lalu lintas di pintu masuk. Yang ketujuh, mengatur parkir kendaraan tamu. Yang kedelapan, memberikan informasi fasilitas hotel dan fasilitas di luar hotel. Yang kesembilan, tugas-tugas urutan seperti wake up call, mengantar surat kabar, dan pesan ke kamar tamu. Ke-10, mengorganisasikan informasi yang dibutuhkan tamu. Ke-11, menyediakan informasi yang dibutuhkan tamu. Ke-12, memelihara tempat penyimpanan barang. Ke-13, mendistribusikan koran, pesan-pesan, dan dokumen antar departemen. Dari uraian rincian tugas tersebut, Anda harus memperhatikan untuk keamanan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Penyambutan tamu. Ketika Anda sudah mengetahui tamu-tamu yang akan tiba, maka Anda harus mempersiapkan diri untuk menyambut tamu dengan 1. Menyambut dan memberikan respon secepatnya pada tamu yang baru tiba. 2. Menyapa tamu dengan menyebut namanya jika memungkinkan. Ketiga, melakukan kontak mata dan tunjukkan ekspresi yang positif. Keempat, menyapa tamu-tamu dengan senyum yang ramah dan sopan. Kelima, memperlakukan semua tamu sebagai individu. Yang keenam, menunjukkan kepada tamu bahwa mereka adalah orang-orang penting dengan cara segera memberikan perhatian dan menawarkan bantuan. Yang ketujuh, memperhatikan barang-barang bawaan mereka dengan sebaik-baiknya. Jika tamu tersebut datang dengan mobil, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat mobil memasuki main entrance, buka pintu mobil dan berikan salam selamat datang. Yang kedua, pada saat tamu turun, berikan peringatan agar hati-hati. Yang ketiga, tanyakan apakah tamu membawa barang atau tidak. Bila tamu membawa barang, turunkan barang dari bagasi mobil. Yang keempat, periksa mobil sekali lagi untuk meyakinkan barang tamu tidak ada yang tertinggal. Yang kelima, catat nomor plat mobil, kapan tamu tiba, dan jumlah barang bawaannya pada bellboy errand card. Yang keenam, minta tamu untuk mengecek kondisi dan jumlah barang bawaannya. Yang ketujuh, persilakan tamu menuju meja pendaftaran. Yang terakhir, angkat barang dengan luggage trolley dan bawa ke lobi area. Pengantaran tamu. Mengantar barang bawaan bersama tamu ke kamarnya. Mengantar barang bawaan tidak bersama tamu ke kamarnya. Sikap ketika berada di kamar tamu. Mengantar tamu dan barang bawaannya ke kamar. Beri salam pada tamu dan tanyakan apakah tamu siap untuk diantar ke kamar. Pastikan dokumen-dokumen dan kunci kamar tamu telah benar. Arahkan tamu ke lift dan informasikan bahwa Anda akan segera mengantar barang-barang mereka. Berikan petunjuk untuk mencari atau menemukan kamar tamu. Masuk ke kamar tamu, tempatkan barang bawaan tamu sesuai dengan jenis barangnya, atau tanyakan pada tamu di mana barangnya ingin ditempatkan. Jelaskan fasilitas kamar dan pelayanan yang disediakan hotel. Tawarkan bantuan untuk melayani permintaan khusus tamu. Beri salam pada saat meninggalkan tamu. Mengantar tamu
bersama-sama dengan barang bawaannya. Bila tamu telah selesai mendaftar, tanyakan apakah tamu sudah siap untuk diantar ke kamar. Pastikan kartu tamu dan kunci kamar telah diberikan kepada tamu. Bila belum, minta pada resepsionis. Antar tamu dengan menunjukkan arah ke kiri atau ke kanan sampai di depan lift. Bukakan pintu lift, persilakan tamu masuk, dan tekan tombol lantai berapa kamar tamu berada. Katakan Anda akan menemui tamu pada lantai berikutnya. Sikap ketika berada di kamar tamu. Persilakan tamu masuk ke kamar, buka tirai kamar, hidupkan AC, cek semua kelengkapan kamar untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Ambil barang bawaan tamu dari troli dan tempatkan pada tempatnya atau tanyakan pada tamu di mana tamu ingin menyimpan barangnya. Mintalah izin pada tamu untuk menjelaskan fasilitas kamar, terutama untuk tamu-tamu yang baru pertama kali check-in di hotel, dan cara penggunaannya. Jelaskan tentang layanan-layanan hotel seperti laundry, restoran, bar, dan lain-lainnya. Tanyakan apabila tamu mempunyai permintaan khusus yang dapat Anda bantu. Sebelum meninggalkan kamar, yakinkan tamu puas dengan penjelasan Anda. Ucapkan terima kasih kepada tamu, berikan sapaan pada saat meninggalkan kamar tamu, kemudian tutup pintu perlahan-lahan. Lengkapi bellboy errand card dengan waktu terakhir menyelesaikan pekerjaan. Serahkan bellboy errand card kepada bell captain. Penanganan barang bawaan tamu. 1. Prosedur penanganan barang tamu berangkat. 2. Prosedur penanganan tamu pindah kamar. 3. Prosedur penanganan barang tamu pindah kamar yang tidak disertai tamu. 4. Prosedur penanganan penitipan barang. 1. Prosedur penanganan barang tamu berangkat. Tamu menginformasikan untuk cekot ke bell desk atau front office cashier atau resepsionis dan minta dikirim seseorang untuk membantu menurunkan barang. Tanyakan nama tamu dan nomor kamarnya. Jam berapa tamu akan cekot. 2. Porter mengambil bellboy errand card, membawa troli dan menuju ke kamar tamu. Tuliskan nama tamu, nomor kamar, dan jam kegiatan dimulai. 3. Ketuk pintu kamar tamu dan sebutkan "Porter bellboy please" 3 kali. Bila tamu ada di kamar, tunggu hingga pintu dibuka tamu. Tanyakan apakah tamu siap untuk berangkat. Tawarkan untuk membantu membawa barang apabila belum di-pack. Beritahu tamu Anda akan membantu mengecek barang-barang tamu bila ada yang tertinggal. Konfirmasikan jumlah barang kepada tamu dan persilakan tamu untuk mengecek. Persilakan tamu menuju ke lobi, sementara Anda akan menyusul dari belakang. Matikan semua lampu, TV, AC, keluarkan barang tamu, dan tempatkan di luggage trolley. Tutup pintu perlahan, catat jenis dan jumlah barang pada bellboy errand card, dorong troli menuju lobi. Tempatkan troli pada tempat yang aman. Segera ke front office kasir untuk mengetahui apakah tamu telah menyelesaikan pembayaran atau belum. Bila tamu melakukan pembayaran, minta cap pada bellboy errand card dan kemudian kembalikan kunci ke resepsionis. Turunkan barang ke main entrance. Persilakan tamu untuk mengecek jumlah dan jenis barangnya. Masukkan barang ke dalam bagasi mobil tamu. Catat nomor mobil dan jam selesai mengerjakan tugas. Lalu ucapkan selamat jalan dan salam perpisahan kepada tamu. 2. Prosedur penanganan tamu pindah kamar. Permintaan pindah kamar disetujui oleh resepsion, kemudian menghubungi bell desk. Chef Porter memerintahkan bellboy untuk memindahkan barang. Bellboy meminta room change slip dan resepsion dan bellboy errand card dari bell captain. Beri tanda checklist pada room change dan isi waktu dengan jam dimulai. Minta kunci kamar yang baru kepada resepsionis. Bellboy menuju kamar tamu yang lama. Ketuk pintu dan sebutkan "Bellboy please" 3 kali. Bila ada tamu
Tunggu tamu membukakan pintu. Tanyakan apakah tamu akan segera pindah ke kamar yang baru. Tawarkan bantuan untuk membantu mengapak barang bawaan tamu. Beritahu tamu Anda akan membantu mengecek kamar untuk memeriksa bila ada barang tamu tertinggal. Bila telah selesai, keluarkan barang tamu dan tempatkan di troli dengan aman. Bila telah selesai, keluarkan barang tamu dan tempatkan di troli dengan aman. Matikan semua TV, AC, dan tutup pintu kamar. Antar tamu ke kamar yang baru. Ketuk pintu kamar, sebutkan identitas. Bellboy please, 3 kali. Buka pintu perlahan-lahan, pastikan status kamar fashion ready. Masuk kamar, buka tirai, cek semua lampu, TV, dan hidupkan AC. Persilahkan tamu masuk ke kamar. Masukkan barang-barang bawaan tamu dan tempatkan pada yang semestinya. Tawarkan untuk membantu membongkar barangan bawaan tamu dan mengatur penempatannya. Bila sudah selesai, mohon diri pada tamu dan tutup pintu kamar perlahan-lahan. Lengkapi bellboy errand card dan serahkan kunci kamar lama dan 1 lembar kopi rom ceng slip pada resepsionis dan 1 lembar lainnya pada VFOC. Serahkan bellboy errand card dan ceng slip kepada bellcap. Prosedur penanganan barang tamu pindah kamar yang tak disertai tamu. 1. Membawa 2 orang saksi, yaitu seorang hotel security dan seorang room attendant ke kamar yang lama. 2. Memeriksa semua posisi atau letak barang bawaan tamu sejenisnya dengan disaksikan oleh saksi untuk package luggage tidak boleh dibongkar. 3. Catat semua jenis barang dalam kamar dan penempatannya pada bellboy errand card. 4. Keluarkan semua barang dan tempatkan di troli dengan disaksikan oleh saksi. Pastikan tidak ada satupun barang yang tertinggal. 5. Lakukan final check, matikan semua lampu, TV, AC, dan tutup pintu kamar. 6. Pada kamar yang baru ditempatkan semua barang milik tamu pada posisi seperti pada kamar yang lama. 7. Minta saksi untuk memeriksa kembali penempatan barang untuk meyakinkan penempatan apakah sudah sesuai dengan posisi pada kamar yang lama. 8. Setelah selesai, mintalah saksi untuk menandatangani room check slip, kemudian tutup pintu kamar. 9. Lengkapi bellboy errand card, serahkan kunci dan 1 lembar kopian room check slip kepada resepsion. 10. Serahkan 1 kopian room check slip ke FOC. 11. Serahkan bellboy errand card dan 1 lembar room check slip kepada bell captain. Prosedur penanganan penitipan barang. 1. Penitipan sementara. 1. Periksa kondisi dan hitung jumlah barang tamu. 2. Beri label pada barang dan simpan di atas troli atau baggage area sampai tamu mengambilnya. 3. Berikan baggage claim check pada tamu yang mengidentifikasi jenis dan jumlah setiap barang. 4. Jika tamu menginginkan barang yang diambil, mintalah baggage claim check dari tamu. 5. Cocokkan nomor serinya dengan yang tertera pada barang. Bila sesuai, serahkan kepada tamu. 2. Penitipan untuk jangka waktu lama. 1. Hitung barang dan periksa kondisinya. 2. Informasikan ke tamu bila ada kerusakan sebelum diterima untuk menghindari klaim pada saat pengambilan. 3. Informasikan batas waktu maksimal penitipan pada barang pada tamu. 4. Beri label pada semua barang. 5. Serahkan baggage claim check pada tamu. 6. Catat penerimaan dan penitipan barang pada luggage room book. 7. Simpan barang pada luggage room sesuai dengan tanggal penitipan. 8. Saat tamu datang akan mengambil barang, mintalah baggage claim check. 9. Cocokkan nomor seri baggage claim check dengan yang tertera pada luggage room book. 10. Keluarkan barang dan serahkan pada tamu. 11. Mintalah tamu menandatangani luggage room book sebagai bukti barang yang telah dikembalikan.